Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 5 rumah di Teluk Lerong, Samarinda terbakar dan asal-muasal api belum diketahui. Banjir lumpur terjadi di Rawa Makmur, Palaran, Samarinda, diduga dari pembangunan perumahan. Buah durian dari Kutai Barat dipanen dengan cara berbeda. Saat musim panen, mereka menjaganya selama 24 jam. Halaman Sekolah Dasar Negeri 011 Rawa Makmur, Palaran, Samarinda ini seluruhnya dipenuhi lumpur usai dilanda banjir Jumat pagi. Warga menyatakan banjir sudah jadi langganan di kawasan tersebut. Akan tetapi genangan airnya hanya sesaat dan tidak diiringi lumpur. Banjir lumpur kali ini mereka yakini dampak dari pengupasan lahan yang dilakukan di dekat permukiman. Namun begitu warga tidak mengetahui tujuan pematangan tersebut. Namun begitu warga kecewa sebab lumpur-lumpur ini sangat mengganggu aktivitas mereka. Deh, Pak. Alhamdulillah. Ya sering sih, cuma air aja yang jernih aja yang turun. Enggak sekarang campur lumpurnya gini. Oh iya. Enggak galian. Ya, jadi kondisi lumpur seperti ini sejak ada galian di atas itu ya, Pak? Iya betul. Itu galian itu mau untuk apa, Pak? Nah, tahu juga ya, ada kakaknya yang mau jadikan perumahan. Saya pribadi kan terdampak, otomatis saya keberatan, apalagi menyangkut ke seluruh lingkungan kami kan di sini, karena selaku orang sini saya juga kalau keberatan sih enggak, tetapi harus ada pencegahan. Oh iya. Harus ada pencegahan, harus ada penanganan segera mungkin untuk menanggulangi dampak dari pembakaran lahan ini. Pemilik lahan mengaku luapan banjir itu akibat polder penampungan air yang belum dikerjakan karena alat beratnya rusak. Kondisi inilah yang menyebabkan luapan air bercampur lumpur itu tidak terbendung hingga masuk ke permukiman. Ada 2 polder, satu sudah selesai, yang satu belum. Terus kemarin kita buat polder sementara yang sifatnya ya sementara. Jadi kemarin sebetulnya seandainya 2 hari ada kerusakan alat, kita sudah plot dari kemarin rencana mau buat polder yang kedua. Dampaknya banjir ke lingkungan, mengerti, Pak? Sangat tahu saya. Tadi pagi saya ada di lokasi. Oh, ada di lokasi tadi pagi. Jadi untuk penanganan selanjutnya bagaimana, Pak? Penanganan selanjutnya tadi saya sudah koordinasi dengan Pak Lurah, bahwa akan kita buat polder. Oh iya. Polder permanen. Apapun dalih pemilik lahan, namun imbas yang dirasakan adalah lingkungannya menjadi kotor. Warga berharap pemerintah kota bisa turun tangan menyelidiki perkara tersebut. Amir Hamzah dan Puji Lestari melaporkan dari Samarinda. Menggunakan mesin penyemprot, relawan Palaran Bersatu dikerahkan untuk membantu membersihkan halaman SD Negeri 011 Rawa Makmur, Palaran, Samarinda. Ini setelah sekolah tersebut dilanda banjir parah usai diguyur hujan Jumat pagi. Relawan sengaja dikerahkan karena endapan lumpur pasca banjir ini menyebabkan seluruh halaman sekolah kotor dan sulit dilalui pelajar. Hari ini rekan-rekan relawan Palaran Bersatu melakukan kegiatan penyemprotan halaman di 011 Rawa Makmur, di mana kita dapat informasi pertama kali dari Mas Jepul ya, atau warga sekitar, bahwa di SD 011
Sebelum para relawan ini turun, pihak sekolah diliputi cemas karena endapan lumpur tersebut meliputi seluruh halaman sekolah. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk, sekolah terpaksa melarang anak didiknya keluar kelas. Beraktivitas, cuman tidak istirahat kelas 1, 2, 3 tidak kita istirahatkan karena takutnya nanti dia bermain panjang. Jadi kita agak pulang ke depan, pulangnya juga baru lewat jalan tapi lewat pagar karena supaya nggak becek. Ada beberapa yang masih naikkan air hujan. Apakah Ibu mengetahui dengan rencana kegiatan dari relawan ini untuk membersihkan lumpur? Saya malah nggak ngerti. Nggak ngerti. Terima kasih banyak sudah membantu kami untuk membersihkan lumpur. Mudah-mudahan bisa terbaik anak-anak bisa sekolah baik. Meski endapan lumpur sebagian berhasil disingkirkan, namun pihak sekolah meminta agar asal muasal lumpur ini bisa diungkap. Ini dimaksudkan agar pelaku ikut bertanggung jawab atas situasi yang terjadi di sekolah dan lingkungan masyarakat. Amir Hamzah dan Puji Lestari melaporkan dari Samarinda. Menggunakan mesin pembasmi serangga, tim reaksi cepat BPBD Samarinda ini dikerahkan untuk membasmi ulat bulu di kawasan Jalan Bangeris, Teluk Lerong Ulu, Sungai Kunjang. Ini dilakukan karena kemunculan ulat bulu dengan jumlah banyak itu meresahkan masyarakat. Warga menyebut ulat bulu ini mulai terlihat sepekan terakhir. Awalnya hanya beberapa ekor, namun belakangan jumlahnya semakin banyak dan menyebar di berbagai tempat, mulai dari pepohonan, jalan, hingga pekarangan rumah. Satu minggu yang lalu, satu persatu masih gitu, nah tapi kita tidak khawatir masih gitu. Nah seketika berjalan sampai 5 hari ke depan, wah sudah mulai memperhatikan karena sudah mulai masuk dalam rumah. Sudah mulai banyak Pak ya? Mulai banyak gitu, nah kok tiba sebentar ada lagi. Nah itu yang khawatirkan, mana di kondisi di sini kan ada anak bayi apa ya. Sekitar itu. Kebanyakan ditemukan di mana Pak? Yang kebanyakan ditemukan di garasi. Di garasi rumah-rumah ya? Tahunya garasi. Nah seketika kemarin habis hujan deras, tiba-tiba hari panas, dari menyeberang jalan yang banyak sih. Tim BPBD bersama relawan mengaku, upaya yang telah dilakukan ini merupakan langkah awal untuk mencegah ulat bulu itu semakin berkembang. Karena ada laporan dari masyarakat, jadi kami cepat untuk melakukan pencegahannya. Ada berapa personel dan peralatan diturunkan Pak? Kami personel ada 5 orang. Oke. 5 orang ditambah dengan personel ITS, juga dari relawan juga bergabung sama kami. Ada 2 orang, jadi kita sama-sama untuk melakukan penyemprotan untuk ulat bulu. Ada Pak. Ulat bulu lebih dulu muncul di Taman Bebaya, Jalan Slamet Riyadi. Dampak kemunculannya, taman rekreasi itu ditutup untuk umum. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Samarinda seberang. Sejauh ini belum ada laporan warga yang dirawat akibat serangan ulat bulu tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ratusan botol miras golongan B dan C yang tidak memiliki izin edar ini akan dilindas dengan alat berat. Miras tersebut merupakan sitaan petugas gabungan dari beberapa tempat hiburan malam di Tarakan. Kapolres AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar menyatakan penyitaan ratusan botol miras itu dilakukan saat digelar Operasi Lilin Kayan 2023 yang berakhir pada 2 Januari 2024.
Petugas terpaksa menyitanya karena miras tersebut dijual tanpa izin edar. Kita razia bersama-sama dengan teman-teman dari POM TNI dan Pol PP. Ini yang kita temukan, ini yang tidak ada izinnya. Jadi kalau minol dia ada izin, tentu kita tidak bermasalah. Sasaran kita begini, semuanya itu harus tertib, sudah ada aturan-aturannya. Jadi kalau prosesnya di sini kemarin kami pembinaan, jadi barang-barangnya dengan kesediaan para pemilik ini diserahkan untuk dimusnahkan. Itu tujuan kita. Dan ini juga himbauan kami bahwa misalnya seperti minuman beralkohol dan lain-lain itu kalau sesuai aturan itu juga ada batas penjualannya untuk siapa pengkonsumsinya. Petugas memastikan razia peredaran miras akan terus digelar. Untuk itu pemilik usaha diminta agar tidak lagi menjual miras tanpa izin. Mustofa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.